Oke teman-teman, saya hanya bercerita ya kepada teman-teman semua. Mungkin juga bisa teman-teman ngasih pendapat ya, karena ini pengalaman saya ketika menggunakan mentega ini gitu kan. Ini ada beberapa permasalahan, terutama saat saya yang mengganti merek yang digunakan. Tapi nggak tahu ya, bagaimana pendapat teman-teman semua. Karena biasanya kalau saya itu menggunakan mentega itu teman dari dulu itu yang paling sering adalah merek Amanda ya. Kemudian kalau nggak ada Amanda ini, saya menggunakan Simas seperti itu. Tapi kemarin sempat saya itu karena kehabisan stok gitu kan, karena di tempat saya belanja itu pas potongan untuk per kilo kan belinya kan kiloan ya, itu habis dan saya menggunakan merek tertentu gitu kan. Nah setelah saya coba membuatnya, ternyata apa ya, di adonan itu kayak beda gitu loh, artinya ya dari pendapatan, kemudian di adonan dipegang teksturnya itu pun sepertinya sangat-sangat beda gitu kan. Ya nggak tahu ya kalau bagaimana pendapat teman-teman semua ini kalau, tapi ini yang saya rasakan gitu kan. Jadi saya juga tidak tahu secara pastinya karena biasanya pendapat itu kan beda-beda teman-teman ya. Kalau teman-teman biasanya pakai mentega apa gitu kan, jadi alasannya bagaimana gitu kan, itu yang namanya pendapat dan apa ya, yang pengalaman lah, pengalaman teman-teman menggunakannya seperti itu gitu kan. Jadi itu pengalaman saya ya. Dan di adonan ketika kita menggunakan ini ya, ini saya menggunakan Amanda gitu. Nah pas menggunakan merek lain, di pas kita ngadon itu secara teksturnya, secara apa ya, kesatan di adonan ini itu juga ternyata beda teman-teman ya. Padahal kalau kita pikir mentega itu kan bahannya sama aja ya, yaitu dari lemak hewani ya. Kalau yang mentega, kalau margarin itu kan dari tumbuhan ya. Ya sebenarnya hampir sama margarin dengan mentega teman-teman. Cuma yang setahu saya itu kalau mentega ini yang kita buat untuk bahan-bahan roti itu, yang mentega ataupun kalau kalau bilangnya ya sama aja, butter atau mentega ataupun margarin ya, yang mana yang betul gitu kan. Jadi yang terbuat dari lemak hewani kan seperti itu. Jadi kalau kalau makanya ada ya teman-teman yang membuat cakwe itu hanya dengan minyak seperti itu, minyak goreng ya. Kenapa bisa? Ya bisa karena sama aja gitu kan, artinya minyak goreng itu juga terbuat dari apa namanya ya, dari tumbuhan juga, artinya dari sawit ya, terutama dari sawit seperti itu, dari minyak sawit kan yang dihasilkan oleh buah-buah sawit. Sama halnya dengan margarin itu juga seperti itu ya, lemak yang dihasilkan dari tumbuhan terutama sawit yang dibuat kalau kita yang di umum ya, yang kita tahu kan seperti itu. Nah sedangkan kalau kita pikir teman-teman ya, mentega ini sendiri kan memang sangat sangat pokok sekali buat kita untuk membuat adonan kan seperti itu, karena memang fungsinya itu kan sebenarnya banyak ya. Tetapi yaitu tadi, berdasarkan pengalaman saya sendiri, ternyata menggunakan merek yang berbeda itu juga hasilnya akan mempengaruhi. Nah jadi ini hanya sebatas sharing ya. Kalau yang saya tahu sendiri ya teman-teman, mentega ini kan beberapa fungsi ya. Salah satunya itu berdasarkan pengalaman saya gitu kan, ketika kita tidak memberinya mentega pada salah satu adonan seperti ini, jadi nanti hasilnya itu sangat berbeda juga gitu kan. Itu karena pengalaman saya, karena lupa gitu kan, lupa memberikan mentega, dan yang ngadonnya kan bukan saya gitu, jadi teman saya yang ngadon, jadi tidak ingat namanya. Kadang kan orang yang belum terbiasa, kalau kita mungkin tahu ketika memegang adonan saat pagi-pagi itu atau subuh bangun tidur terus ngadon gitu kan, jadi tahu posisi mentega itu seperti apa. Nah kalau orang-orang yang mungkin yang memang awam, yang belum lama lah gitu kan, jadi tidak merasakan di tangan, oh ini ternyata belum dikasih mentega gitu kan, ya udah diadon saja. Ketika sudah di tempat lapak jualan itu dilebarkanlah gitu kan, dilebarkanlah. Nah baru bilang, oh ternyata tidak ada menteganya gitu kan. Nah disitulah baru tahu ternyata tidak ada mentega di adonan itu sangat berpengaruh, yaitu tidak ngembang kan seperti itu. Jadi fungsi dari mentega sendiri itu salah satunya adalah untuk membantu proses mengembangnya adonan itu sendiri teman-teman.
Selain itu juga mentega kan banyak fungsinya teman-teman. Dia bisa mempengaruhi salah satunya rasa. Jadi khas khas roti ataupun khas adonan, khas bolang-baling ataupun cakwe gitu kan, yang ada menteganya itu kan tentunya sangat beda ya teman-teman. Coba kalau teman-teman membuat makanan yang tidak dikasih mentega, itu juga akan secara rasa itu kan berbeda. Kemudian aroma roti, mentega itu kan cenderung menimbulkan suatu aroma yang ya khas lah, khas roti yang terbuat dari bahan tepung terigu kan, seperti itu. Dan menimbulkan juga ya selain tadi mengembangkan, kemudian aroma, rasa gitu kan, rasa tentunya dia berpengaruh dan aromanya juga sangat berpengaruh kan, jadi seperti itu yang saya tahu sih teman-teman ya. Jadi makanya kalau kita memilih mentega itu teman-teman, berdasarkan yang sudah kita paham gitu kan. Kalau kita belum paham, kalau untuk coba-coba gitu kan, itu sepertinya memang sangat ya resiko sekali ya, karena saya sendiri mengalami. Dan ya belum lama semenjak saya di sini itu pernah sekali merasakan itu. Dan kadang karena saya membelinya itu kan bukan hanya 1 kilo, kadang 2 kilo, 3 kilo, kadang sayang ya teman-teman, sayang tidak saya gunakan gitu kan. Jadi besoknya saya campurkan lagi gitu kan. Tetapi ya lagi-lagi entah itu karena perasaan saya saja, ternyata itu sangat berpengaruh kan gitu kan. Jadi pada intinya ya kalau kita berganti merek dari mentega ini ya sangat pengaruh sekali pada adonan yang kita buat kan, seperti itu. Sama halnya teman-teman, bukan selain mentega gitu kan. Kalau kita umpamanya ini ya, kita biasa saya menggunakan tepung terigu pokoknya kan, seperti itu. Jadi tepung terigu ini gitu kan, kalau saya kan biasanya menggunakan cakra kembar ya. Atau kalau dia tidak ada gitu kan, tidak ada cakra kembar, kan kita beli warung itu kan habis gitu kan, saya menggunakan tepung terigu segitiga biru kan gitu kan, seperti itu yang biasa saya gunakan. Nah coba teman-teman, ketika itu masih satu merek ya teman, karena di situ kalau cakra kembar itu berprotein tinggi, yang segitiga biru kan protein sedang kan, seperti itu saja yang satu merek ya karena mungkin perbedaan protein tersebut sehingga daya serap air berbeda, kemudian tekstur air berbeda, kemudian hasil yang kita peroleh juga tentunya akan sangat berbeda kan gitu. Nah itu baru satu merek, artinya kan ada perbedaan teman-teman. Nah kemudian kalau satu brand ya, brand dari Bogasari gitu maksudnya, kalau mereknya beda gitu. Nah kemudian kalau kita berbeda produk gitu, artinya berbeda produk, nama produknya. Kalau mentega sama cakra itu masih satu produk artinya gitu kan. Nah coba kita menggunakan tepung terigu yang lain. Kalau di sini saya sulit menyebutkan ya tepung terigu apa, karena tepung terigu itu kan banyak sekali ya. Kalau saya yang pernah pakai itu waktu di Kalimantan itu ada namanya tepung terigu kompas ya. Tepung terigu kompas itu sama halnya ada grade-gradenya seperti tepung terigu Bogasari. Dia ada tepung terigu protein tinggi, ada protein sedang atau serbaguna lah gitu kan. Jadi kalau di Bogasari itu serbagunanya itu adalah segitiga biru ya teman-teman. Nah itu tentunya akan sangat berbeda teman-teman ya ketika kita ngadon. Nah dulu pernah juga ada yang namanya tepung terigu yang dari dulu Pangan Mas namanya, mungkin teman-teman masih tahu ya, daerah Jawa itu ada tepung dahlia, kantil gitu, seperti itu. Nah itu daya serapnya menurut saya itu lebih bagus ya, karena penambahan air banyak, tetapi secara kesetnya kita membuat adonan, teksturnya itu sangat agak sedikit mengeras. Jadi kalau kita tidak pintar-pintar membuat adonannya itu kan menggumpalnya itu agak susah. Jadi campuran air itu ke tepung itu sedikit agak bertolak gitu kan. Tapi bagus, itu bagusnya daya serap airnya semakin banyak. Otomatis kalau daya serap air di tepung itu semakin banyak, ya jadinya volumenya nanti ketika kita sudah menggoreng itu otomatis akan lebih banyak lagi kan, seperti itu logikanya kan gitu ya teman. Nah kembali lagi ke mentega. Jadi mentega juga seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita membuat dengan campuran mentega yang beda merek, otomatis hasil yang kita peroleh pun itu akan berbeda. Bahkan saat kita membuat adonannya pun itu berbeda sekali teman-teman. Nah jadi itu pengalaman saya teman-teman ya, ketika
menggunakan mentega yang berbeda merek. Ya nggak tahu pendapat teman-teman semua seperti apa, saya hanya sekedar sharing. Ini berdasarkan pengalaman yang saya rasakan gitu kan, karena setiap orang itu kan punya artinya idealis ya gitu. Idealis itu kan, oh saya suka dengan produk ini gitu kan, B suka dengan produk ini. Itu biasa terjadi seperti itu teman, baik itu tepung terigu dan apa segalanya lah. Begitu juga dengan pengembang ragi instan gitu kan, sering orang itu kekeh dengan apa ya, keinginan ataupun yang dirasakan dia nyaman dengan itu kan, seperti itu. Jadi itu saja teman-teman, sedikit cerita sharing dari saya tentang penggunaan mentega gitu kan. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi ya teman-teman di video-video berikutnya.